Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan siang hari ini, pembahasan kita pada risalah Al-Qawaidul Arba'. Sekarang kita masuk kepada kaidah yang pertama. Berkata Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala, Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama, berkata المؤلف أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر. Engkau harus mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya sudah didakwahi. Ini perlu kita berikan catatan di halaman 60 ya. Silakan buka halaman 60. Jadi orang-orang kafir yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lalu kemudian mereka tidak mau menerima dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak menunjukkan sikap bersahabat, diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perlu diberikan penjelasan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kemudian difahami bahwa karena nggak mau ngikut Rasul semua diperangi. Enggak. Tidak demikian adanya. Didakwahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah didakwahi nggak mau, ya diajak berdamai. Tetap pada keyakinannya silahkan, tetapi berdamai. Berdamai nggak mau, malah memerangi, ya mau nggak mau jadi diperangi kan. Tahapan-tahapan itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam baik ketika periode Makkah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, ataupun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah di Madinah. Tahapan awal Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahi mereka. Tahap yang kedua, mestinya mereka membiarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk beribadah di Makkah sesuai dengan yang diyakini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tapi ternyata enggak. Mereka tidak mau itu. Uniknya lagi, orang Quraisy, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mau hijrah, mereka nggak mau juga, mereka larang juga. Sebagian para sahabat ditangkap sama mereka, nggak boleh hijrah. Jadi ini problem nih. Orang Quraisy nih.
didakwahi nggak mau, ya sudah. Kalau didakwahi nggak mau, ya sudah, hidup damai berdampingan kan mestinya kan. Tetapi apa? Mereka nggak mau. Nabi SAW, para sahabat salat di depan Ka'bah diganggu oleh mereka, bahkan dilarang oleh mereka. Mau hijrah juga nggak boleh. Sampai ada sebagian para sahabat yang tadi kita sudah katakan ditangkap sama mereka, nggak boleh hijrah. Ada yang diperkenankan hijrah tapi hartanya ditinggalkan semuanya, harus ditinggalkan seluruhnya di Makkah. Nah, jadi kata-kata penulis kitab ini yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu tidak serta-merta langsung tiba-tiba diperangi, tidak. Bahkan penguasa-penguasa, pembesar-pembesar, raja-raja dunia dikirimi surat oleh Rasulullah SAW. Kisra Persia dikirimi surat. Kemudian Kaisar Rum dikirimi surat. Kemudian penguasa Iskandariyah, Alexandria, Muqawqis dikirimi surat. Dikirimi surat. Diajak baik-baik. Kalau nggak mau, berdamai. Maka banyak di antara mereka yang kemudian berdamai dengan Rasulullah SAW, mengirimkan hadiah sebagai tanda persahabatan seperti yang dilakukan oleh Muqawqis. Berbeda dengan penguasa Persia, dia sobek-sobek suratnya Rasulullah SAW, yang kemudian Rasulullah SAW katakan, dia sobek-sobek suratku maka Allah akan menyobek-nyobek negerinya. Itu artinya bahwa Nabi SAW melakukan dakwah, mengajak, tidak dengan peperangan, dengan kekerasan. Awal mula tidak dengan peperangan, tidak dengan kekerasan. Kok sudah didakwahi, tidak mau, ya bersahabat. Kalau nggak mau juga, ternyata mau perang, gimana lagi? Diperangi oleh Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita keliru dalam memahami redaksi ini. Kita harus mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, muqirruna, mereka semua mengakui bi anna Allah Ta'ala huwal khaliqur raziqul mudabbir, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberi rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengatur. Mencipta, memberi rizki, mengatur, mengendalikan. Ini tiga ini maksudnya adalah sifat rububiyah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua orang kafir, Pak. Semua orang kafir di zaman itu, baik kafir Quraisy ataupun kafir dari kalangan ahlul kitab, semuanya meyakini bahwa Allah yang mencipta, bahwa Allah yang memberi rizki, bahwa Allah yang mengatur alam raya ini. Semuanya meyakini itu, tidak ada yang tidak meyakini itu. Wa anna dzalik, perhatikan ini, kendati pun demikian, ini saya terjemahnya terjemah bebas. Kendati pun demikian, pengakuan mereka bahwa Allah lah yang mencipta, bahwa Allah yang memberi rizki, bahwa Allah yang mengatur, lam yudkhilhum fil Islam, tidak serta-merta membuat mereka otomatis masuk ke dalam agama Islam. Saya ingin jelaskan sejenak lebih dahulu, satu, sebelum masuk penjelasan ayat ini, satu, keadaan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu tadinya mengikuti millah Ibrahim. Karena apa? Nabi Ismail alaihissalam bersama dengan ibundanya Hajar, sebagaimana kita ketahui kisahnya, ditinggal di Mekah yang tadinya negeri tandus lagi gersang, lalu kemudian ada mata air Zam-Zam, orang-orang Arab pun mulai mendekati mata air Zam-Zam. Sebagian mereka seperti Amaliqa, Jurhum, akhirnya mereka kemudian pun diam di sekitar atau mendiami wilayah sekitar Zam-Zam. Maka kota Makkah pun kembali menjadi ramai, termasuk diperintahkannya kembali menunaikan ibadah haji. Jadi mereka ngikutin millah Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim. Dan di muqaddimah yang lalu kita sudah jelaskan, Nabi Ibrahim agamanya, ajarannya beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Lama-kelamaan, terutama di zaman
anak-anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, zaman anak-anaknya Nabi Ismail ada 12 orang anak laki-laki. Salah satunya itu yang disebut dengan ada yang menyebutnya namanya Mudad. Nah, itu yang jadi pimpinan di Mekah bukan anak-anaknya Nabi Ismail, tapi malah orang Jurhum dari suku ibu mereka, Arab Jurhum. Setelah Nabi Ismail wafat, yang mengelola Masjidil Haram orang-orang dari Arab Jurhum, sukunya ibunya mereka. Ibu mereka orang Arab. Nabi Ismail bukan. Nabi Ismail Mesir dan Irak. Hajar itu Mesir, Nabi Ibrahim itu Irak. Mereka merasa nggak nyaman karena orang-orang Jurhum, anak-anaknya Nabi Ismail merasa nggak nyaman karena orang-orang Jurhum ini berbuat seenaknya, Pak. Orang haji, hartanya diambil dan seterusnya, berbuat zalim lah. Akhirnya anak-anaknya Nabi Ismail minta bantuan ke suku Arab juga, suku Arab yang lain, namanya Bani Khuza'ah. Singkat cerita, Bani Khuza'ah setuju, kami bantu kalian, kami akan perangi tu Jurhum, syaratnya kalau menang pengelolaan Masjidil Haram kami yang kelola. Oh ya udahlah, daripada haji rusuh terus orang dizalimi, ya sudah biarin. Akhirnya orang-orang Bani Khuza'ah memerangi orang Jurhum kalah, meninggalkan kota Makkah. Sebelum meninggalkan kota Makkah, mata air Zamzam ditutup sama mereka. Akhirnya singkat cerita, orang Bani Khuza'ah memimpin Makkah, bukan anak-anaknya Nabi Ismail alaihissalam, karena tadi sudah ada negosiasi perjanjian. Ketika Bani Khuza'ah memimpin kota Makkah, ada satu tokoh dari kalangan mereka namanya Amr ibnu Amir ibnu Luhai al-Khuzai. Aslinya orang baik, Pak, tapi karena faktor nggak punya ilmu itu jadi masalah. Dia tuh dermawan orangnya dan seterusnya. Ada dua versi kesyirikan dimulai di tanah Arab. Versi yang pertama, ini Amr ibnu Amir ibnu Luhai ini pergi ke Syam. Sesampainya di Syam, dia lihat ada patung-patung ini. Beranggapan, Amr ibnu Amir bin Luhai beranggapan, Syam ini kan negerinya para nabi. Kalau negerinya para nabi, pokoknya apapun yang diperbuat benar semua, menurut dia. Ini awas, ini kaidah yang keliru. Kaidah yang keliru. Yang jadi tolak ukur kan semestinya syariat, bukan, wah ini kan negerinya para nabi, berarti apapun yang dilakukan di sini benar. Belum tentu. Ini dia pakai kaidah itu. Akhirnya dibawa nih salah satu patung, diletakkan di depan Ka'bah, mulailah peribadatan kepada berhala. Versi yang kedua, dia bermimpi. Amr ibnu Amir ibnu Luhai bermimpi. Di dalam mimpinya diberitahukan berhala-berhala pada zamannya Nabi Nuh yang terkubur, kena banjir bandang, terkubur di wilayah Jeddah. Kata orang-orang, kenapa Jeddah disebut Jeddah? Itu dari kata-kata Jiddah atau Jaddah yang artinya nenek. Katanya, nah ini kalau sudah pakai redaksi katanya belum tentu valid, bahkan bisa jadi nggak valid. Kuburannya Ibunda Hawa ada di sana, katanya yang panjang itu kuburannya. Nggak tahu bener, nggak tahu enggak itu. Kenapa? Lagi kalau tahu bener juga apa fungsinya kan gitu. Lagi pula sudah jauh jaraknya, jauh sekali, susah dibuktikan secara ilmiah. Singkat cerita, kembali tadi, Amr ibnu Luhai gali, diberitahukan itu digali betul, didapati 5 berhala, Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Dibawalah ini, diletakkan di sekeliling Ka'bah, mulailah orang-orang beribadah kepada Allah, mendekatkan diri melalui berhala-berhala ini. Itu mulainya kesyirikan di tengah-tengah orang Quraisy. Tetapi, ada tetapinya. Mereka tidak pernah mengatakan berhala-berhala inilah yang menciptakan langit bumi. Nggak ada. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan berhala-berhala inilah yang kasih rizki kepada kami. Nggak ada. Tidak ada juga di antara mereka yang mengatakan berhala-berhala inilah yang mengatur jagat raya ini. Tidak ada, Pak. Tetapi apa? Seperti yang Allah sebutkan di surat Az-Zumar ayat ketiga, kami hanya jadikan mereka sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah, sebab mereka adalah simbol dari orang-orang saleh. Itu nggak ada. Jadi jangan sampai ada persangkaan bahwa orang Arab Quraisy itu ateis. Ini selama ini orang beranggapan begitu, anti Tuhan.
Nggak beriman kepada Allah, beriman, Allah yang ciptakan. Cuman kalau mereka mendekatkan diri kepada Allah, harus ada berhala ini sebagai sarana. Bahasa orang zaman sekarang, perantara. Itu yang saya sampaikan berulang-ulang di surat Az-Zumar ayat ketiga. Walladzina takhudhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, mereka katakan, kami enggak nyembah mereka. Kami hanya jadikan mereka sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Geser kita, Pak. Ini orang Quraisy. Geser, Pak. Yahudi, Nasara. Sama. Kesyirikan mereka mirip. Objeknya aja yang beda, yang dijadikan objeknya. Sama, apakah orang Yahudi? Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Apakah mereka mengatakan Uzair yang menciptakan langit bumi? Tidak. Apa mereka mengatakan Uzair yang mengatur jagat raya ini? Tidak. Apa mereka kemudian mengatakan Uzair yang kasih rizki? Enggak. Begitu juga Nasara sama. Apakah mereka mengatakan Nabi Isa lah pencipta langit dan bumi? Tidak. Penguasa surga yang ada di langit? Tidak. Tetap mereka katakan Allah. Tidak juga mengatakan bahwa yang mengatur alam raya ini Nabi Isa? Tidak. Mereka juga enggak mengatakan yang kasih rizki adalah Nabi Isa? Tidak. Apa kata mereka? Isa lah yang nanti menyelamatkan kita. Nabi Isa lah juru selamat kita. Itu persis seperti yang Allah firmankan terkait orang Quraisy, surat Yunus ayat 18. Apa mereka katakan? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itulah pemberi syafaat, pemberi pertolongan kepada kami nanti di sisi Allah. Di kesyirikan tuh mirip-mirip, Pak. Objeknya saja yang beda-beda. Nah, sekarang setelah kita memahami orang Quraisy itu enggak meyakini bahwa Allah yang mencipta, enggak. Begitu juga An-Nasara, begitu juga Yahud yang mengatur alam raya ini, tidak. Pertanyaannya, Pak, apa mereka disebut Islam? Jawabannya tidak. Saya mundur lagi, orang Quraisy. Mungkin kalau Nasara Yahud terang bagi kita. Orang Quraisy tawaf, Pak. Orang Quraisy sa'i, Pak. Umroh mereka, haji mereka, renovasi Ka'bah mereka. Ketika usia Rasulullah SAW 35 tahun, terjadi banjir bandang, Ka'bah rusak, direnovasi enggak? Ingat enggak kisahnya yang Nabi SAW menebarkan, membentangkan sorban beliau, lalu kemudian diletakkan Hajar Aswad, lalu ujung-ujungnya diangkat oleh tokoh-tokoh Quraisy. Ingat kisah itu? Itu berarti kan, itu kan terjadi ketika Ka'bah direnovasi, dan itu yang renovasi siapa, Pak? Orang Quraisy yang telah Allah vonis kafir, Pak. Masih bingung kita? Yang renovasi Ka'bah itu orang kafir, Pak. Terus apa kemudian kita benarkan kekafirannya gara-gara dia renovasi Ka'bah? Ya enggak, itu kan Nabi belum diangkat jadi Nabi, jadi Rasul, belum didakwahi. Usia beliau saat itu masih 35 tahun. Silakan buka buku-buku sirah. Bahkan, perhatikan lagi, ini orang Quraisy ngerti halal haram, Pak. Sehingga ketika merenovasi Ka'bah, mereka berkata, yang penghasilannya dari berzina nggak boleh ikut nyumbang. Yang hartanya hasil dia raih dari riba nggak boleh nyumbang. Yang dapat dari ngezalimi orang jangan nyumbang. Intinya yang mau nyumbang buat renovasi Ka'bah jangan dari harta haram. Allahu Akbar. Sampai renovasi Ka'bah aja mereka ngerti, jangan nyumbang dari harta haram. Segitu Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nabi, jadi rasul, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka kafirun. Surat Al-Kafirun, Pak. Jadi ini biar kita faham ini. Nah, sekarang coba kita tilik lagi, kita lihat lebih detail lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu anggota mereka, sama-sama orang Quraisy dari Bani Hashim, Abdi Manaf. Berarti kan orang negerinya sendiri dan bahkan bagian dari kaumnya sendiri kan.
Satu. Kedua, mereka tadinya mengikuti millah Ibrahim enggak? Iya. Nabi SAW ketika berdakwah sudah jadi nabi, jadi rasul, nerusin millah Ibrahim atau tidak? Nerusin. Nerusin dan membersihkan, Pak. Nerusin dan apa? Membersihkan yang bukan bagian dari millah Ibrahim, dibersihkan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Dan itu 13 tahun, Pak. Belum selesai. Makanya sampai Nabi SAW hijrah aja masih diperangi sama mereka kan? Masih dalam tanda kutip dikejar oleh mereka. Nggak terus dilepas. Mestinya kalau memang Nabi hijrah kan mestinya seneng dong. Oh udah, syukur deh musuh kita pergi. Enggak. Dikejar, diperangi kalau perlu. Termasuk perang Badar. Kan tadinya kan perang Badar itu Rasul hanya ingin mencegat rombongannya Abu Sufyan. Ternyata rombongan Abu Sufyan, rombongan dagangnya berhasil lolos. Padahal pasukan bantuan yang dipimpin Abu Jahal udah berangkat dari Mekah. Disurati lagi sama Abu Sufyan, kami udah berhasil lolos. Udah pulang aja. Bahasa kitanya begitu. Tapi apa kata Abu Jahal? Tanggung, udah ngumpulin orang banyak masa nggak perang? Perang sekalian. Sampai udah pindah aja masih apa? Diperangi. Apa maknanya? Perhatikan ini. Mendakwahi kaum sendiri itu lebih sulit, Pak. Satu, ya kita mendakwahi keluarga kita sendiri, mendakwahi tetangga kita sendiri yang sama-sama penduduk negeri sendiri lebih berat, lebih sulit. Satu. Kedua, mendakwahi, tadi sudah tanya, orang Quraisy tadi yang ngikuti millah Ibrahim enggak? Iya. Rasulullah SAW meneruskan dan membersihkan millah Ibrahim ya dakwahnya? Iya. Mendakwahi orang seagama sendiri lebih sulit, Pak. Ini fase Mekah ini belum ngomong Yahudi, belum ngomong Nasara ya. Belum. Hanya Rasul dan Quraisy sama-sama orang senegrinya, sama-sama orang sekampungnya, sama-sama tadinya millah Ibrahim. Jadi ngedakwahin orang Islam sendiri memang lebih susah. Ngedakwahi internal kita sendiri lebih sulit, lebih berat. 13 tahun. Makanya di sini ini kita masuk kepada penjelasan dari surat Yunus ini, tapi ayatnya ayat 31 yang disebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan, "May yarzuqukum minas samai wal ard." Katakan kepada mereka, kepada umatmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Atau tanya lagi kepada mereka, siapakah yang memiliki atau menguasai penglihatan dan pandangan? Menciptakan pendengaran, menciptakan penglihatan. Siapa? Tanya lagi, wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapakah yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Di antara maknanya yang hidup yang mati, tanah itu dianggap mati, tandus, tapi bisa keluar tumbuh-tumbuhan, rumputan itu jadi hidup dengan disiram air. Atau wa yukhrijal mayyita minal hayy, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, seperti misalnya hewan atau manusia hamil lahir mati. Atau unggas-unggasan, lahir telur, tadinya kan belum hidup tuh telur, lalu kemudian mati. Ayam keluar telur, mati. Lama-kelamaan menetas keluar hidup. Hidup mengeluarkan yang mati, mati mengeluarkan yang hidup. Nah, contoh yang paling enak, telur. Ayam mengeluarkan telur, telur tas keluar ayam. Tapi nggak usah lagi Anda masih bingung. Masa iya jamaah Masjid As-Sakinah, Pama masih bingung kalau ada pertanyaan, duluan mana ayam sama telur masih bingung itu. Berarti jarang ikut kajian itu. Karena apa jawabannya? Ayam Pak, udah nggak usah pusing. Duluan mana ayam sama telur? Ayam. Duluan mana telur sama ayam? Ayam. Kenapa? Karena kalau Allah ciptakan makhluk, mesti makhluknya dulu. Gitu. Proses perkembangbiakannya belakangan. Makanya kalau Allah ciptakan makhluk, jantannya dulu Pak, baru betinanya. Iya begitu memang. Rumusnya begitu. Makanya Allah ciptakan Adam dulu,
Baru apa? Hawa. Laki-lakinya dulu, baru perempuan. Baru deh itu proses perkembangbiakannya berjalan. Masa masih bingung ayam sama telur duluan mana ini? Pertanyaan gampang itu mah. Wa may yudabbirul amr, katakan, tanyakan sama mereka juga, siapa yang mengatur segala urusan. Yang dimaksud oleh Allah mereka di sini umatnya Nabi yang didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sudah beriman karuan, yang belum beriman tanya sama mereka, siapa yang memberi rizki dari langit dari bumi, siapa yang menciptakan pendengaran penglihatan, siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dari yang mati, siapa yang mengatur segala urusan. Apa jawaban mereka? Allah katakan, fasayaqulunallah, pasti mereka menjawab Allah. Maka pertanyaan datang setelahnya, faqul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, kalau kalian tahu semua itu adalah Allah yang melakukannya, kenapa kalian tidak bertakwa? Tafsir nih, bukan terjemah. Tafsirnya takwa di sini, Pak, tauhid. Saya sebutin tafsirnya, bukan terjemahnya. Kenapa kalian gak bertauhid? Kenapa kalian gak beribadahnya hanya kepada Allah saja? Kenapa kalian masih menjadikan selain Allah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah? Kan yang melakukan itu semua hanya Allah. Itu namanya tafsir. Makanya saya bilang, faqul afala tattaqun, katakan kepada mereka, kenapa kalian gak bertakwa? Kenapa kalian gak bertauhid? Ini menunjukkan bahwa dalam tauhid rububiyah, mencipta, memberi rizki, mengatur, mereka benar, tapi bukan berarti mereka Islam dengan begitu. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah. An-Nasara, coba Anda tanya orang Nasara, siapa yang menciptakan langit bumi? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Apa dia kemudian dengan sebab itu jadi Islam? Tidak. Karena dia jadikan Isa sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa kesyirikan yang dialami oleh masyarakat Quraisy, yang juga dilakukan oleh orang-orang Nasara, yang juga dilakukan oleh al-Yahud, kesyirikan dalam hal ibadah, atau dengan istilahnya para ulama, kesyirikan dalam hal uluhiyah, walaupun mereka lurus di dalam hal rububiyah. Dan ayat yang semisal seperti ini banyak sekali. Az-Zumar ayat ke-38, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Surat Az-Zukhruf ayat ke-87, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab Allah. Jadi ayat yang semisal ini banyak. Ini salah satu ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini. Itu semua menjadi bukti dalil yang terang benderang. Mereka tidak mengingkari rububiyah Allah. Lalu kenapa mereka disebut berbuat kesyirikan, kekufuran? Karena menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.